Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pakar, balik lagi dengan saya Rifka sebagai host yang akan menemani jalannya podcast pada hari ini. Kebetulan hari ini temanya Andalalin, yaitu analisis dampak lalu lintas. Dan di sini saya sudah bersama pakarnya Andalalin, yaitu Mas Kris. Sehat Mas Kris? Sehat. Kalau dengar nama Mas Kris tuh ingat jajan Mas? Keras atau cemilan? Ingat jajan, kenapa? Karena bayarnya pakai kris ya. Oh, oke. Oke Mas. Iya, jajan dan belanja kan. Iya betul. Oke, Andalalin ini analisis dampak lalu lintas, betul ya? Berarti mengatur perjalanannya lalu lintas. Tuh, Mas Titis ini sudah berapa lama di bidang Andalalin ini Mas? tepatnya sih dari 2020 sampai dengan saat ini. Oke, berarti sudah 6 tahun ya kurang lebih. Oke, berarti sudah pakar banget nih Mas. Insya Allah sambil proses berjalan belajar juga. Di seluruh Indonesia kah? Ya alhamdulillah seluruh Indonesia. Kebetulan memang kalau yang terjauhnya kita di Sumatera itu ada pernah melaksanakan revitalisasi pasar punya Pemda Tapanuli Utara. Di timurnya itu pernah kita Andalalin KSPN Labuan Bajo Wah, mantap. gitu. Udah jauh-jauh ya, berarti sudah nyebrang. Sudah nyebrang itu. Oke, sebelumnya langsung pertanyaan boleh nih Mas? Boleh silakan. Sebenarnya Andalalin itu apa sih dan fungsinya untuk apa? Sebenarnya Andalalin ini kalau kita merujuk pada dasar hukumnya, Andalalin ini itu dasar hukumnya sebenarnya ada undang-undangnya, Undang-Undang 22 tahun 2009, dan di situ menjelaskan salah satu pasalnya, pasal 99 dan pasal 100 itu menyebutkan tentang si Andalalinnya, dan diturunkan lagi dulu di dasar hukum ada Permenhub di tahun 2015, terus diperbarui lagi Permenhub sekarang 17 tahun 2021, dan sekarang juga sedang melaksanakan penyesuaian kembali karena usaha bidang bisnisnya semakin berkembang dan banyak yang belum terakomodir. Dari penjelasan dasar hukum sebenarnya Andalalin itu salah satu kegiatan kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang memuat terkait adanya pergerakan kendaraan, baik itu dari infrastruktur, terus pemukiman ataupun pusat kegiatan. Nanti dipisah-pisah lagi itu ada pusat kegiatan itu berupa biasanya perkantoran, mall, industri, terus kalau infrastruktur termasuk seperti flyover, underpass, ataupun jalan layang, non-tol, ataupun lain-lainnya yang menghubungkan, bisa juga jembatan. Nah, terus untuk sisanya, sebenarnya semua kegiatan yang terdapat aksesibilitas keluar masuk kendaraan itu biasanya dikenakan Andalalin. Namun, dari hal itu ada lagi indikatornya di lampiran Permenhub tersebut, jadi tidak semua kegiatan Andalalin berdasarkan indikator masing-masing bidang usahanya. Seperti itu. Berarti nggak semua usaha itu perlu Andalalin. Betul, biasanya sih yang menengah ke bawah ataupun masih usaha mikro ataupun UMKM biasanya dikenakan, karena itu biasanya ada indikatornya masing-masing untuk setiap usahanya. Misalnya pertanyaannya sekarang, misal jenis usaha apa atau pembangunan apa yang memerlukan Andalalin? Terus kapan waktunya kita harus mengurus Andalalin? Jadi sebenarnya jenis usaha apa aja itu sudah termuat Mbak Ika. Jadi kalau misalnya kita membicarakan industri itu nanti ada indikatornya seperti luas lantai bangunan. Luas lantai bangunan di bawah 2.500 biasanya tidak menggunakan Andalalin. Terus bedanya lagi nanti kalau misalnya mall itu kalau nggak salah adalah 1.000, ataupun jika mall itu di bawah 1.000 meter persegi luas lantai bangunan tidak menggunakan Andalalin. Terus seperti kayak misalnya sekolahan itu bisa sekolah ini tidak termasuk universitas itu bisa beda lagi. Jadi ketika SD, SMP atau SMA jumlah siswanya bisa dikatakan di bawah 500 atau menimbulkan tarikan perjalanan kurang dari 500 atau 250 itu bisa dikatakan tidak wajib Andalalin. Namun tidak memungkinkan hal-hal tersebut juga bisa Andalalin ketika memang lingkungan sekitarnya ada krusial seperti ada kendaraan yang cukup besar lewat, ataupun juga ada lintasan angkutan barang atau yang kegiatan sekitarnya padat seperti itu. Oke, kalau untuk tahapan Andalalin sendiri itu dari mulai proses apa aja Mas?
tahapan dari awal sebenarnya seperti tadi balik lagi ke pertanyaan, sebenarnya kapan sih kita buat Andalalen ini kan? Sebenarnya Andalalen itu bagusnya itu dibuat ketika kita mengurus perizinan bangunan gedung, ada kaitannya dengan lingkungan, ada kaitannya dengan PBGSLF. Biasanya sebelum membangun suatu bangunan, kita itu membangun suatu sirkulasi di dalamnya dulu. Sirkulasi internal akan dia masuk lewat mana, keluar lewat mana, serta nanti perputaran kendaraan di dalam gedung atau di parkiran itu seperti apa, itu sebaiknya waktu sebelum membangun gedung. Jadi selaras dengan perencanaan bangunan gedung dan lingkungannya. Sebelum izin PBG ya? Betul, karena sesuai dengan peraturan juga biasanya praktek Andalalen ini salah satu praktek yang melengkapi si PBGSLF-nya tersebut. Nah, jadi ketika baiknya memang bangunan tersebut Andalalen tersebut diurus atau dijalankan sebelum bangunan berdiri. Namun karena Andalalen ini sebenarnya berada itu baru populer semenjak tahun 2015 atau populer lagi tahun 2021. Karena sebelum jika bangunan sudah berdiri, mereka juga wajib dikenakan Andalalen karena menganut terhadap peraturan terbaru. Jadi ketika bangunan sudah terbangun tetap akan membuat Andalalen, namun dengan situasi yang berbeda kondisinya. Nah, tahapannya itu biasanya kita ngambil data di lapangan, itu berupa survei pergerakan kendaraan di simpang ruas, kecepatan, aksesibilitas angkutan umum, pejalan kaki, sampai dengan data keluar masuk kendaraan. Itu sesuai auditnya, karena kita mau setelah itu nanti biasanya kita submit ke wilayah tertentu sesuai dengan kewenangannya. Nanti berproses tahapannya ada di Dinas Perhubungan untuk menerima perhubungan. Atau berarti yang mengeluarkan Dinas Perhubungan. Ataupun jika dia jalan nasional, dia status kewenangannya nanti kita mengeluarkannya ke Kementerian Perhubungan, seperti itu. Oh, ada status kewenangannya. Ada status kewenangan. Boleh dijelaskan? Boleh. Jadi kalau misalnya status kewenangan itu kalau jalan nasional, kalau kita lihat fisiknya aja, biasanya itu kita bisa lihat dari fisik jalannya. Semisal ada jalan raya besar yang marka tengahnya atau marka pinggirnya berwarna kuning, itu biasanya jalan nasional. Oke, dia sering lihat ada kuningnya bagian pinggir ya. Betul, di pinggir atau di tengahnya. Dan jalan tol ataupun jalan menghubungkan antara bandara atau pelabuhan itu biasanya jalan nasional, infrastruktur yang vital ya. Biasanya itu termasuk jalan nasional. Namun untuk ada jalan provinsi, jalan kota atau jalan kabupaten itu kita harus cek lagi statusnya melalui SK PUPR. Biasanya yang menerbitkan SK PUPR kewenangan wilayah setempat. Seperti itu. Dilihatnya dari peraturan, mereka biasanya mengeluarkan peraturan dan memuat peta jalan serta nama jalan. Oke. Yang marka putih itu marka putih, ya. Jadi itu yang provinsi, kota, kabupaten itu markanya putih semua. Betul. Iya, paham. Terus lalu dampak apa yang bisa terjadi jika Andalalen nggak dilakukan nih, Mas? Sebenarnya pertama lebih vitalnya untuk beberapa kegiatan usaha seperti industri ataupun rumah sakit itu berdampak pada perizinan operasionalnya. Karena peraturan sekarang biasanya jika tidak dilengkapi praktek tersebut, bisa jadi izin operasional ataupun izin usahanya itu bisa ditangguhkan atau bisa dikenakan sanksi ketika dari dinas perhubungan teguran berupa sanksi teguran ataupun peringatan. Memang ketika kegiatan tersebut menimbulkan kemacetan, padatan ataupun permasalahan di lalu lintas sekitar, seperti itu. Namun lebih parahnya jangka panjangnya ketika integrasi perizinan itu bisa jadi tidak akan terbit izin usahanya, seperti itu. Kalau dari Mas Tri sendiri selama 6 tahun ini, proses Andalalen yang menjadi kendala itu biasanya apa, Mas? Biasanya sih adalah terkait ada beberapa case itu permasalahannya adalah sekitar lingkungan, maksudnya di sekitar kita ada kajian tersebut biasanya banyak konfliknya itu crossing dengan tidak adanya pengaturan di sekitar ruas jalan tersebut. Jadi kita harus mengatur ulang terkait pergerakannya harus seperti apa baiknya, dan itu menjadi saran masukan ke Dinas Perhubungan atau Kementerian Perhubungan. Dan ada juga kalau masalah lainnya biasanya administrasi. Banyak pemohon biasanya yang terutama pemohonnya mempunyai usaha bisnis sudah lama ya.
perizinan administrasinya ada yang kurang lengkap, kita harus mencari dulu, menelusuri jejak berkasnya. Setelah itu baru kita bisa melaksanakan perizinan, karena perizinan adalah ini ada peraturan atau ada legalitas yang memang sudah harus ada dulu baru bisa dilaksanakan perizinannya. Seperti itu kurang lebih. Saya pernah belajar nih, waktu itu pernah diskusi sama teman. Nah, teman ini nanya, lucu sih, ini agak-agak sedikit unik ya pertanyaannya. Saya nggak tahu ini nyambung atau nggak ke Anda Lalin. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman saya itu apa ya? Gimana ya bahasanya? Buat kan parkir ya? Apa? Kan parkir. Iya, tukang parkir. Iya. Itu tuh termasuk ke Andalin apa enggak? Sedangkan kita udah ngurus Andalin nih. Nah, biasanya di toko-toko gitu kan suka ada keterangan yang parkir gratis segala macam. Itu masuk ke Andalin atau enggak, Mas? Sebenarnya itu kebijakan perusahaannya. Dalam artian parkir yang dipungut itu sebenarnya masuk ke retribusi ke pendapatan daerah. Harusnya gitu, pendapatan daerah. Jika dia parkirnya itu baik itu yang di badan jalan atau di luar perusahaan ataupun di dalam badan jalan ketika dia menggunakan gate parkir ya. Kalau dia tidak menggunakan gate parkir, itu bisa jadi hanya kebijakan sepihak dari perusahaan. Dan terhadap peraturan parkir tersebut sebenarnya dari Andalali kita hanya menyarankan terkait kebutuhan parkir Indomaret nih kira-kira butuh 40 motor atau 5 mobil. Nah, untuk kebijakan parkirnya seharusnya itu sudah direkomendasikan dari izin usahanya. Ketika memang dia butuh parkir berbayar, berarti dia kan harus ada sebagian pendapatan parkir yang ditetapkan ke pendapatan daerah. Dan itu biasanya ada izinnya. Ada izinnya lagi. Bukan Andalin. Bukan Andalin. Andalin ini hanya merekomendasikan terkait Indomaret atau mall ini kira-kira butuh parkiran berapa, dan untuk sistemnya mau pakai gate parkir atau mau pakai karcis atau pemungutan biayanya itu biasanya diserahkan ke manajemen perusahaan. Tapi biasanya kan yang kayak gitu ilegal ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau sebagai masyarakat umum, kalau kita mau tahu sebenarnya parkir ini resmi atau enggak, sebenarnya gampang. Ketika kita ke lokasi parkir resmi itu biasanya pertama bisa kita lihat pakai fisik, ada rambu parkir warna P biru, terus di logo parkirnya itu ada logo Dishub kecil di bawah logo P. Terus yang kedua, juru parkirnya biasanya kalau parkir resmi dia pakai rompi. Pakai atribut lengkap, pakai rompi, bawa peluit, sama ada stick lainnya yang biasa buat ngarahin gini. Itu parkir resmi biasanya. Ataupun yang ketiga, kita juga bisa nanya ke perusahaan atau pemilik usaha tersebut, Pak, ini parkirnya resmi atau enggak? Kalau parkir nggak resmi, kita tidak membayar. Kecuali parkir resmi, berarti kita wajib membayar. Betul. Jadi kebanyakan kalau sebenarnya kayak di Alfa Indo itu kebanyakan parkir gratis ya. Parkir gratis, betul. Jadi secara tidak langsung itu pungutan biaya. Termasuk ke pungutan biaya atau pungli. Iya, pungli ya sebutannya, baik. Oke, kalau Andalin ini sebenarnya membantu kemacetan nggak, Mas? Sebenarnya harusnya balik lagi nih, kapan kita membuatnya? Kalau kita membuat Andalin ketika bangunan sudah beroperasional, posisi kayak di Jakarta, yang sudah ketika kita bangunan sudah berdiri, kita mau mengatasi Andalin yang posisinya memang udah macet. Sebenarnya kita tujuan kita minimalis dampak terhadap kemacetan ya. Tapi kalau menghilangkan kemacetan nggak mungkin kayaknya, apalagi di Jakarta. Ya kan? Jadi kita dampaknya sebenarnya meminimalisir terkait dampak kemacetan. Berbeda halnya ketika bangunan tersebut belum ada bangunan. Jadi kita bisa mendesain seperti menyarankan pintu keluar masuknya sebaiknya di sini biar nggak terlalu macet, atau nanti sirkulasi di dalamnya agak mutar seperti ini supaya di luar itu nggak terlalu konflik terhadap yang di dalam. Jadi harusnya memang dampaknya itu kita rasakan ketika bangunan tersebut belum berdiri. Atau lebih baiknya sebenarnya ada perencanaan transportasi yang lebih luas cakupannya untuk mengatur satu wilayah. Biasanya dia ada di perencanaan tata ruang tata kota, itu buat perencanaan terkait
zona mana saja yang memang peruntukannya untuk industri, zona mana saja untuk pemukiman. Nah, biasanya dari situ kita baru melakukan ilmu transportasi terkait perencanaan tata ruang serta perencanaan transportasi. Jadi baiknya sih memang ketika bangunan belum berdiri atau tata ruang baru ditentukan, kita baru merencanakan transportasinya. Oke, kalau misalnya bangunannya sudah terbangun nih, bagaimana Mas? Ada hukum sanksinya kah? Kalau di Andalaling sebenarnya tidak ada sanksinya, cuman nanti balik lagi nanti dia akan ketemu di Perling atau integrasi perizinannya, pasti akan menggunakan praktek Andalaling. Jadi mau nggak mau diurus dulu ya? Pasti diurus. Karena kalau seperti PBG SLF itu, kalau balik lagi ke case yang PBG SLF ya, itu kalau misalkan nggak ada izinnya, mereka bakal kena sanksi. Betul. Karena kalau misalkan Andalaling ini nggak akan keluar dokumen selanjutnya gitu ya. Nggak akan Oke. keluar. Jadi misalnya dokumen pendukung lah kalau Andalaling ya. Betul. Oke, siap. Terus seberapa besar pengaruh suatu bangunan terhadap lalu lintas kita? Bangunan sebenarnya cukup berpengaruh karena bangunan ini ketika kita bangun usaha, namun usahanya ini di sekitarnya adalah seperti kayak pemukiman pada penduduk, terus kita tiba-tiba bangun bangunan usaha 3 lantai 4 lantai. Nah, itu menyebabkan mungkin pertama jalan atau sarana transportasi yang tidak mendukung sehingga timbulnya kemacetan. Terus kedua, terkait jika bangunan tersebut melebihi kapasitas yang telah ditentukan dari tata ruang, itu juga menyebabkan dari ketidakrataan terhadap keluarga kendaraan dari gedung yang dibangun serta lalu lintas di sekitarnya. Jadi dampaknya sebenarnya terhadap lalu lintas sekitarnya jika memang bangunan tersebut terlalu besar dan tidak jalan tersebut tidak memenuhi kapasitas gedung tersebut sehingga timbul kemacetan. Seperti itu. Biasanya proses Andalaling itu berapa lama, Mas? Nah, ini sebenarnya sudah ada ya di Permenhub tuh, kalau nggak salah sudah diatur Permen 17 tahun 2021. Ya. Itu harusnya lebih mengalut seperti kayak berapa hari kerja, 7 hari kerja, 14 hari kerja gitu, cepat di SOP-nya mereka ya. Cuman balik lagi itu berlaku di jalan nasional. Namun kalau di wilayah itu tergantung lagi. Biasanya ada proses tahapan yang seperti nanti harus ada penyuluhan lapangan, itu mungkin butuh waktu 1 minggu atau 2 minggu. Terus habis itu jika ada pembahasan itu butuh 1 atau 2 minggu. Relatif biasanya nih masing-masing daerah berbeda. Seperti kayaknya contoh di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta ini relevan dia terkait pelayanannya saat ini sudah cukup baik, cuman karena dia antriannya cukup banyak ataupun dia hanya 1 pintu melalui dinas perhubungan provinsi, kadang-kadang juga kita cukup mengantri 1-2 minggu untuk penjualan lapangan. Terus Khusus Jakarta. khusus DKI Jakarta. Terus ada juga mungkin di wilayah lainnya seperti di Kota Tangerang yang membutuhkan dia itu ada kunjungan lapangan dan dia ada proses pembahasan di dinas perhubungannya. Kadang-kadang SOP dari masing-masing wilayah itu berbeda sehingga waktu yang dibutuhkan kadang-kadang berbeda. Tapi relatif kadang 1 sampai 3 bulan sih biasanya ketika berkas administrasi yang mereka miliki itu sudah lengkap. Gitu. Jadi secara case 1 sampai 3 bulan nih. 1 sampai 3 bulan. Terakhir nih, dari kasus atau dari project yang Mas Kris pernah kerjain, kasus apa sih yang paling terunik? Yang paling terunik itu sebenarnya ada 1 kasus dia tuh yang sampai buat kepikiran ya sampai itu sebenarnya kasusnya tuh kesalahannya bukan semerta-merta ada di konsultan juga dan semerta-merta bukan ada di dinas perhubungan dan juga tidak ada di kliennya. Jadi ada dia itu 1 kawasannya ini dia ada terdiri dari beberapa bangunan. 1 hamparan ada 3 gedung atau 4 gedung gitu. Nah, dia beli bangunannya ini tuh nyicil. Case-nya sih di DKI Jakarta. Dia ini bangunannya nyicil. Nah, bangunannya ini jadi di tahun 9, misalnya kita ambil contoh tahun 1883 dia beli satu gedung. IMB 1 gedung. Terus tahun 1889 itu dia beli gedung kedua, 97 beli gedung ketiga, tahun 2001 dia beli gedung keempat. Otomatis masing-masing legalitas IMB tersebut ada yang ada lampirannya, ada yang enggak, ada yang lampirannya. Jadi belang-belang
Nah, terus sedangkan salah satu syarat di DKI Jakarta ini, dia IMB itu harus dilengkapi dengan gambar. Sedangkan itu gambar IM-nya udah nggak ada. Jadi hilang. Habis itu tidak bisa mengajukan terkait apapun, ya kan? Akhirnya dicari sampai kita ke dinas arsip, baru ketemu itu setelah berproses dicari karena berkasnya lama sekali, tahun 1883. Bahkan kertasnya itu sudah apa ya, hitam abu-abu, itu sudah nggak kelihatan lah. Tapi untungnya ketemu, itu proses pencarian 3 sampai 4 bulan baru ketemu berkasnya. Nyari berkasnya doang. Nah itu termasuk belum pengurusannya tambah 3 bulan lagi 6 bulan. Bahkan kemarin Perambatan Tinggi itu juga disidangkan, dan sidangnya kita jadi nyusun lagi gambar teknis buat rekomendasi yang 4 gedung secara bersamaan tanpa melihat dasar gambarnya IMB-nya itu buram ataupun ya gambarnya nggak jelas gitu. Jadi kita mengenalkan warga terkait bangunan gedung ini kira-kira segini, ini segini. Jadi case-nya ya terhadap penggambaran itu unik kalau data administrasinya nggak ada. Jadi mempersulit juga. Baik itu memang kesalahan. Ya kesalahan sama-sama, cuman memang yang lebih gak enaknya kita perlu waktu lama untuk menyelesaikannya seperti itu. Oke. Dari 4 gedung tersebut tetap satu andalin, Mas. Satu andalin karena dia satu gedung buka terus dia lebarin lahan, lebarin pagar, terus lebarin pagar lagi sehingga keluar masuknya cuma satu. Jadi satu hamparan. Betul. Oke, berarti penting banget ya andalin itu ya, Mas. Termasuk penting, apalagi termasuk ketika dia baru mau proses bangun gedung. Jadi terutama mall, perkantoran, industri yang banyak keluar aksesibilitas keluar masuk karyawannya, itu bagus untuk mengatur sirkulasi di dalamnya. Sekarang saya minta kata-kata mungkin dari Mas Kris yang belum ngurus andalin. Ya. Mungkin dari saya, bijaklah dalam bertransportasi untuk melaksanakan bisnis yang lebih baik dan menguntungkan semua pihak. Seperti itu. Karena harus bijak, guys. Oke, terima kasih banyak Mas Kris waktunya. Ini daging banget buat kalian yang belum urus andalin di Pakar PBJSRF juga bisa hubungi kontak nanti di bawah ini. Oke, terima kasih banyak atas waktunya dan sampai jumpa. Bye bye. Terima kasih.